Jemaat, pernah makan? Kita makan ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita dengan orang lain. Ini katon suami ini toh, kalau istri ada sakit, dia mau makan, kita bilang, sayang, makan. Dia bilang, sayang, makan. Dia bilang, mulut pahit. Sayang, makan. Kalau susah bisa lah kita bilang, sayang, makan teh, anak-anak dong masih kecil. Dia langsung tambah. Dia jutaku itu anak dong ada mama baru toh. Betul. Jemaat. Katong ada pakai pakaian kok tidak? Katong pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa? Untuk katong dan orang lain. Untuk diri itu supaya jangan dingin. Dan tabakar itu kulit yang skincare itu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biar ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Di sukacita kita malam hari ini, semua aja kita renungkan ulang satu ayat ini. Kita renungkan ulang pertama Timotius pasal 4 ayat 12. Pertama Timotius 4 ayat 12 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Ini tidak buka ju amin ini. Ini tidak bisa untuk membangun Maluku ini. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Efesus. Di mana? Di mana? Tapi sayang, Timotius ini masih terlalu macam kebe. Timotius terlalu dari dulu orang merasa bahwa anak muda itu hanya bisa ribut-ribut. Betul? Sekarang juga berarti di Ambon yang biasa beribut anak muda, ada ikut ibadah sekarang. Ada betul di sini. Dia yang pakai baju warna apa? Anak muda ini akan berhadapan dengan dua masalah serius di Efesus. Berapa masalah? Satu orang masih mau ngomong. Dua masalah. Satu, dia akan berjumpa dengan pengajar-pengajar sesat. Akan berjumpa dengan. Tetapi yang kedua, dia akan berjumpa dengan orang-orang yang rasa diri padahal Dua masalah ini menjadi masalah yang serius. Apalagi dia masih maka Paulus nasihat dia. Timotius. Di sini ada nama Timotius. Timotius apa? Paulus nasihat dia. Timotius, kalau engkau pergi ke sana ketemu orang yang memberikan pengajaran sesat, dia itu yang merasa diri terlalu pintar, tidak usah berbantah-bantah dengan dia. Tidak usah. Saya nggak usah berbantah-bantah dengan dia. Yang engkau harus lakukan satu, yaitu jadilah
teladan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Tunjuk bapak dia baru kasih tahu 1, 2, 3. Jadilah anak muda. Anak muda di Ambon so jadi teladan. Teladan apa? Jemaat. Timotius itu masih muda tapi Alkitab mencatat dia sudah baca habis Alkitab, dia sudah pelajari Alkitab dengan baik padahal masih Coba angkat tangan yang sudah baca habis Alkitab, coba angkat tangan. Kurang dari 1%. Di sini ada yang susah tidur. Tidur jam 2 bangun setengah 4 ada. Lakukanlah yang ini dokter ada bilang, tapi coba tambah yang ini. Ada 2. 1. Coba baca Alkitab. Kalau orang baca Alkitab tidak dengan cinta, itu dia baru baca Kejadian 1 ayat. Kejadian 1 ayat. Nah ini biasa semua. Atau yang kedua coba pergi gereja. Coba pergi gereja. Ada yang susah tidur di rumah tapi pas masuk gereja pendeta baca habis firman. Firman Tuhan, berbahagia setiap orang mendengar firman bla bla bla. Terus saudara-saudara, tema kita hari ini adalah betul? Itu orang ada ikut ibadah di sini. Ada duduk dekat-dekat beta kok. Kuti dia pujari. Oke, baik. Alkitab juga mencatat Timotius itu sakit. Dia sakit lambung, tapi sakit tidak akan menjadi alasan bagi dia untuk melayani. Paulus nasihat dia, hei Timotius, makanya jangan hanya minum air putih saja, minum sedikit untuk kesembuhan. Minum sedikit, bukan sedikit-sedikit minum. Yang di Ambon paling banyak apa-apa? Siapa? Aduh, ini orang memang sudah lalu. Nah sekarang dia kasih tahu, engkau mesti jadi Dia kasih tahu teladan itu ada 5. Ada berapa? 5 kalau pakai bahasa Indonesia? Ya 5. Pakai bahasa Inggris baru bilang. Bahasa Belanda mulai taro-taro. Nah, keteladanan yang 5 itu bertingkat-tingkat. 1. Engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Jadi teladan dalam Kasih tau kawan di sebelah. Jadi teladan dalam Kata-kata orang Kristen mesti terukur. Melewati proses berpikir yang baik. Melewati proses beriman yang baik. Baru boleh bicara. Kalau tidak tahu tidak usah karena nanti dia pun nama omong Di sini ada yang tukang omong kosong. Dia paham apa? Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Tuhan cipta manusia mata ada berapa? Berapa telinga? Berapa mulut? Ulang, berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Dia pun maksud banyak, tapi salah satunya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali? Karena ada banyak orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, maka dia pun mulut 7. Tidak tahu apa-apa mau omong tahu-tahu. Jemaat. Ada satu orang atau dia sakit. Waktu dia sakit, terus dokter operasi itu bongkar dia punya batok kepala. Kasih keluar dia otak. Tapi ini orang ngomong terus, dia ngomong terus. Jadi dokter takut, dokter cari, keluarga dari ini pasien yang mana? Ini kami, kenapa? Wah ini mau bagaimana ini? Bagaimana ke mana dokter? Ini orang ini dia otak kita suka keluar sama dia omong terus. Terus keluarga bilang, dokter lanjut saja. Lanjut bagaimana? Dia biasa dari dulu omong pakai otak itu. Aduh.
Di sini ada. Omong pakai otak ada. Itu yang bikin rusak Maluku itu. Oke, lanjut. Karena mesti jadi teladan dalam perkataan, maka pesannya ringan saja. 1, mulut orang Kristen tidak boleh tipu. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 3, 2, 1. Jemaat. Tipu boleh atau tidak? Tipu boleh kaseng? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan tipu sedikit boleh? Apa? Kenapa? Ulang-ulang, tipu boleh kok tidak? Untuk kebaikan tipu sedikit boleh? Tidak boleh! Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa sampai gereja? Perasaan dengan pendeta tanya, terus dia bilang, beta sakit. Ini tipu ini. Ketemu dia pu istri, kita bilang bapak ada sakit. Karena istri tidak tahu, istri bilang, tidak. Sayang, ada baik-baik itu ada. Dia ketemu dia, kita bilang, bapak. Mama bilang bapak sayang sakit. Terus dia bilang, beta sakit mah belum kasih tahu mama. Gitu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah Jadi pada waktu katong tipu, katong pun bapa pun nama. Di sini siapa yang dia pun bapa nama begitu? Coba angkat tangan. Jemaat. Ada orang yang Pak Pendeta, katong di Ambon ini biasa tipu, hanya biasa pakai kata sebenarnya dan tapi. Kenapa sampai gereja? Sebenarnya tapi. Tapi itu dia SMP. Kenapa saya terima untuk melayani di gereja? Sebenarnya. Jadi sebentar pulang dari sini kalau ketemu orang yang harusnya dia datang, dia sen datang, tanya dia, kenapa saya ikut ibadah? Terus saya sudah. Jemaat. Ini orang Kristen dong, ini sekarang dong cara tipu aman. Dong cara tipu begini. Posisi bagaya. Dia bilang posisi OTW. Ada yang begitu di sini. Kuti dia pu bibir itu. Orang bikin gampang-gampang sah. Di sini ada yang biasa ucap posisi. Dia timnas. Jemaat. Ada satu anak kecil toh. Dia pun bapak kepala desa. Ini anak baru belajar omong. Tapi ini anak setiap kali mau kencing dia minta tolong dia pun bapak yang kasih kencing. Dia pun bapak perasaan masa beta pejabat terus anak kecil suruh beta kasih kencing. Akhirnya dia ajar dia pun anak. Ade, kalau ade mau kencing ade kasih tahu biar ade mau menyanyi. Wah itu jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing dia datang dan bilang, bapak, beta mau menyanyi. Dia pun bapak sengaja putar-putar keluar kasih kencing ini anak selesai. Satu waktu dia pun bapak mama berangkat di Jakarta. Kasih tinggal ini anak dan dia pun om dong. Tengah malam tidur ini anak mau kencing dia kasih bangun dia pun om, yo. Beta mau menyanyi. Dia pun yang jangan isu tengah malam ini. Ini anak bilang, Om, kenapa? Beta mau menyanyi. Ini omnya tidur nanti tete di sebelah marah tuh tidur. Ini anak susah tahan lah itu dia bilang, Om, beta susah bisa. Beta harus menyanyi. Terus dia pun om so kasihan toh. Dia pun sudah. Ada kalau begitu nah. Ada menyanyi pelan-pelan di om pun telinga. Ini anak bangun dia kancing di dia pun om pun telinga. Jemaat. Siapa yang salah? Om ko bapak? Om ko bapak? Bapak ko om? Om ko bapak? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau ya katakan, tidak katakan,
Kalau benar katakan, salah katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani kamu rubah sedikit kan kasihan itu om tuh. Dua, mulut orang Kristen tidak boleh maki. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Di sini ada yang tukang maki. Saya tunjuk dia ya cuman. Tidak boleh bamaki. Betul. Dengar, bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang ada diam-diam di situ mau ngomong supaya apa? Jemaat. Anak kecil kalau dia maki tanpa ketong setuju, kita masih bisa terima kan, dia belum mengerti toh. Anak kecil itu kalau dia mandi habis toh, habis mandi habis atau habis mandi? Mandi habis atau habis mandi? Anak kecil kalau habis mandi itu biar dia saya pakai apa-apa. Dia pun papa mama pun tamu ada dia bisa keluar jalan begini. Betul ke saya? Karena dia belum mengerti tuh. Tapi coba dia pu bapa. Dia pu bapa mandi habis begitu. Ibu-ibu ada latihan paduan suara. Baru bapak tua keluar bilang, hai bestia. Aduh. Makanya jangan suka gaya. Ketiga, mulut orang Kristen tidak boleh membuli. Sama-sama 1, 2, 3. Mulut. Di sini ada yang suka olok-olok tamang. Dia ada di sini. Dia anggota pengurus pemuda. Katong ini kadang biasa, rasa itu biasa-biasa saja kalau baku olok toh. Tagal tamang kulit hitam sedikit dia datang dia bilang begini, "Salam." Terus yang olok itu bilang begini, "Suara ada mah DP orang saya nggak ada." Ini dia mulai olok. Ini mulai olok ini. Ada yang begitu di sini. DP nama siapa itu? Itu anak tagal kulit hitam sedikit, bukan mau panggil dia John, kok siapa, kudang panggil dia bilang Black. Sian. Yang boleh begitu. Amin kok. Jemaat. Kreativitas dalam kata-kata boleh, tapi mesti ditempatkan pada tempat yang benar. Ada orang yang pemalas gereja. Duduk minum kopi di situ, pendeta lewat, kosong ada bikin apa? Ada perjamuan manusia. Makam puji. Itu kata perjamuan itu diambil dari refleksi yang paling dalam pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua. Bukan untuk dulu makam puji di situ. Betul? Anak muda. Beta umur 48. Muka yang mungkin 55. Orang bilang, pendeta Yandi kenapa umur baru 48 muka macam tua? Betul itu salah, bukan muka tua, ini muka berkarisma. Masa pendeta muka unyu-unyu? Nanti mau urus masalah udah lebih anak kicik pulang. Oke, baik. Beta umur 48. Beta, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, ini yang duduk di muka semua. Katompu lagu dulu tuh realistis. Gereja tua. Masihkah kau ingat? Itu cerita dulu masih di kampung ibadah pemuda Pak Ketemu lihat-lihat begini lama-lama suka jadi. Realistis. Ibu sompu sekarang ini macam apa kok? Kamu berbohong. Lihat-lihat orang tipu juga percaya. Kamu lukai. Lihat-lihat. Coba kau pikir. Apa? Memang tidak ada. Kamu yang mau bikin seolah-olah ada.
Dia pun lanjutan lebih parah. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Itu gila. Menyanyi pakai tutup mata kamu. Jemaat, ada satu auto mikrolet toh. Di dia pintu yang sopir ada naik turun tuh tulis ini kalimat. Beta keson suka ya. Dia tulis begini. Kalau mau umur panjang, pura-pura lah tuli. Jadi beta bayangkan, oh mungkin supaya kalau orang omong nak kau diam-diam toh, kalau usah dengar toh. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia lanjut di bawah. Kalau mau umur panjang, pura-pura lah tuli. Supaya kalau Tuhan panggil, lu sana dengar kau jalan terus. Manusia begini Tuhan tidak panggil. Dia pergi sendiri. Sembarang. Gitu. Jadi yang pertama tadi apa? Engkau mesti jadi teladan dalam Kenapa suara hilang? Jadi teladan dalam kata-kata subagus. Sekarang dia kasih naik sedikit. Kedua, engkau mesti jadi teladan dalam tingkah lakumu. Sama-sama. Engkau mesti jadi teladan dalam kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Jadi teladan dalam. Batu uji dari kata-kata adalah tingkah laku. Banyak orang omong gampang. Bikin yang tidak mau toh. 100 orang berkata-kata dan bagus. Tapi waktu diuji dengan tindakan, dengan tingkah laku, ternyata dia tidak mampu melakukan dengan baik. Amin. Karena itu, siapa yang berkata-kata mesti diuji dengan tindakannya. Amin. Orang tanya beta bilang begini, pendeta, khotbah yang baik itu yang ke mana? Bebe lupa maksud. Kenapa tanya-tanya begitu? Khotbah yang bagus itu tulis atau sentulis? Berapi-api atau berair-air? Beta bilang, khotbah yang bagus itu bukan soal tulis atau sentulis. Khotbah yang baik itu omong karmana, bikin, jangan omong lain. Ada orang yang bukan sekedar omong lain, bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Pernah lihat orang kelainan? Ya karena tidak sinkron antara yang dia pikir, yang dia omong dengan yang dia. Jemaat. Itu yang bagian beton pendeta. Ada orang yang sarjana pertanian. Berarti dia tahu ilmu. Mantap. Tapi dia bisa tanam tomat. Tapi jalan piman mana STP. SPT. Betul. Ada yang sarjana peternak. Tapi dia bisa kasih kawin babi. Susah betul. Di Ambon ada. Ada ikut ibadah. Ada di sini. Dia yang duduk atau yang berdiri? Ini ada satu burung beo. Tahu burung beo? Dia ada di gereja. Ini burung ini terlalu jinak. Karena terlalu jinak maka katanya taruh dia di sangkar sehingga dia kaki. Biar ada duduk begini, ini burung ada jalan-jalan begini. Karena dia ke gereja, di Gemit itu, beta pendeta Gemit. Di Gemit itu kalau ibadah mau mulai, bunyi lonceng 3. Teng, teng, teng. Pas bunyi lonceng 3, pendeta atau siapa yang pimpin ibadah akan bilang begini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah ini burung mangkali dia dengar-dengar terus toh. Pada waktu bunyi lonceng 3, teng, teng, teng. Ini burung bilang, pertolongan kita ialah di dalam. Karena itu berulang beberapa kali, beta mulai mengerti bahwa kalau hanya omong, burung beo juga bisa. 1, 2, 3.
Kasih tahu yang di sebelah, kasih tahu dia. 1, 2, 3. Kalau burung beo juga omong terlalu banyak. Ini ada satu waktu beta masih melayani di satu pulau kecil di NTT, Pulau Sabu. Katong mau pergi di Pulau Dana, pulau bagian selatan yang tidak ada penghuni, mau pemuda di sana. Katong saja jadi sampai sana juga, tapi ada 1, 2 nelayan datang bilang begini, pendeta, kalau katong di Pulau Dana tuh tidur di pinggir pantai, sadar katong sudah di tengah laut. Hampir beta bilang, wow. Tapi beta lihat dia terlalu serius. Kalau tidur di pinggir pantai, sadar sudah di tengah. Beta bilang, pernah pi. Dia bilang, Seng. Bagaimana orang percaya pada katong kesaksian kalau kita sendiri tidak pernah mengalami itu dan melakukan itu? Amin kok? Amin. Betul. Kita orang Kristen ini banyak yang bawa omong sah. Omong cinta kasih ngeri. Tapi dia pukul dia pu istri tiap hari. Di sini ada suami biasa pukul istri. Beta balik dia pun pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang karena pukul ulang. Tindakan. Cinta itu pada akhirnya sebuah tindakan. Betul? Betul kok tidak? Atau siapa yang cinta orang dia datang ke saya. Beta tahu cinta lu. Tindakan. Betul? Bukan sekedar kata-kata. Kalau hanya omong, juga kasih kawan di sebelah. 1, 2, 3. Sembarang. Karena itu, jemaat, mesti uji yang kita omong kita bisa lakukan atau tidak. Atau jangan sampai kita habis katakan. Kedua ini, kita langgar sedikit. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Jadi teladan dalam jangan cepat-cepat. Kedua, jadi teladan dalam. Yang ketiga, engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Jadi teladan dalam. Kasih kawan di sebelah. Jadi teladan dalam. Jemaat. Batu uji dari tindakan adalah kasih. Sebab apa? Ingat, tidak semua tindakan yang kelihatan baik didasarkan pada kasih. Jemaat, ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Beta datang, beta bilang shalom. Dia bilang shalom. Beta sudah lewat baru separuh. Betul. Jemaat, beta khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya pernah datang di BMPD, kok apa itu? BPA, pokoknya itu yang bank-bank itu. Beta justru tahu. Beta datang begini. Ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh dia dekat tetap cantik. Dong pakai pakaian bagus-bagus lek, kerja di ruangan ber-AC lek, tertata rapi lek. Katong pi dompung kantor macam saya mau pulang, macam mau lihat terus dalam pemuka begini. Katong baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dong bilang begini. Selamat siang, ada yang bisa kita bantu? Terus beta tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kita bantu? Batu ujinya itu kasih. Amin kok? Amin kok tidak? Jemaat, hukum Taurat itu ada 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari yang ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan tinggal 1 kata. K-A-S. Kasih. Kasih itu
Di sini ada yang tukang marah-marah. Ada di sini. Tunjuk. Kasih itu jemaat. Sabar dalam Alkitab itu bukan berarti menunggu waktu pulang. Sejam berapa ya? Bukan itu. Sabar dalam Alkitab itu ada dua bagian. Berapa bagian? Satu, sabar terhadap situasi sama-sama. Ada situasi-situasi tertentu dalam hidup ini yang kita tidak suka. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada sakit penderitaan yang kita tidak mau jalani lagi. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada tanggung jawab pelayanan yang kita rasa kita malas mau bangun lari sudah. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada pendeta yang khotbah sudah lalu lama kok kita suka malas dengar. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Sabar. Kedua, sabar terhadap orang sama-sama. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat rumah itu yang terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta-pendeta itu terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada juga jemaat-jemaat itu terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada mama mantu yang terlalu sabar. Ada mama mantu yang terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada suami-suami itu terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada juga istri-istri itu. Ada kok tidak? Yang terlalu Tapi firman Tuhan bilang, sabar. Kuat sedikit. Dalam kesabaran itu ada proses bukan protes. Ini orang dong ke apa ku? Dalam sabar itu ada jemaat. Dulu ada satu binatang di dunia yang dia punya nama ayam. Sekarang juga masih ada. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam. Ini yang bikin manusia bingung, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Tapi untuk membedakannya jelas. Jemaat, ada yang pelihara ayam kampung di rumah? 2 ekor ada? 5 ekor ada? Lebih dari 5 ada? Kasih 1 tuh. Ayam kampung itu, katong piara 6 bulan juga dia rasa kayak masih kecil toh. Tapi dia daging enak keseng. Kalau dijual mahal keseng. Kalau betina bertelur keseng. Makanya ini ayam tahu proses. Beda dengan itu ayam potong kan. Katong baru pelihara 1 bulan saja mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung dia pungkat kecil begini toh. Tapi mama-mama pulang dari pasar ikat dia di motor dia kaki patah. Anak-anak dong pergi gas motor di samping kandang biasa itu ayam mati.
Betul gak sayang? Makanya proses sedikit. Nah, tentang kasih. Hafal ikut yang pendeta yang dibilang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Supaya jangan ada orang bilang begini, Pak Ketua, saya terlalu hargai Pak Ketua, saya terlalu hargai. Tapi beta lihat Pak Ketua pun sifat asli begini, maaf Bapak, maaf. Itu bukan kasih. Jemaat. Yang paling bisa mengkonfirmasi tentang kasih. Beta mau bilang 2 hal. 1. Hari ini kalau saudara tanya Tuhan Yesus, seperti apakah Tuhan mengasihi katong? Tuhan Yesus yang jawab. Ulang. Hari ini kalau katong tanya Tuhan Yesus seperti apakah Tuhan Yesus mengasihi katong? Tuhan Yesus yang jawab. Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saya dan saudara. Kenapa pendeta-pendeta suka bertengkar? Kenapa di Facebook itu satu orang hujat yang lain, satu gereja hujat yang lain? Kadang-kadang kita sama-sama kerja juga saling. Kenapa? Karena kita tidak datang pada salib itu. Kita berusaha membesarkan diri, membesarkan organisasi. Ada satu lagu lama. Yang tahu menyanyi, yang tidak tahu ikut menyanyi. Saya suka ini lagu. Pada satu bukit jalan. Yang tahu ini lagu. Lihat salib Tuhan berdiri sepotong kayu kasar. Spot tanda dosa besar. Di sana Tuhanku, di sana Tuhan, ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku. Ku kenang. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Itu salib. Di salib itu kita semua hanya tahu kita orang berdosa. Ketemu berdosa semua. Yang ada lebih dari lain. Persoalan paling besar di Indonesia, di Maluku, di Ambon adalah merawat kebinekaan. Tuhan itu besar atau kecil? Cara Tuhan berjumpa dengan seorang pendeta, beda Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga, beda Tuhan berjumpa seorang anak kecil, beda berjumpa seorang anak sekolah. Supaya kalau katong berjumpa dan cerita tentang perjumpaan yang berbeda-beda, katong bilang, ternyata Tuhan katong itu luar biasa. Siapa tidak mencintai perbedaan, tidak pantas hidup di dunia. Karena fakta kosmis menyaksikan bahwa segala yang di dunia itu berbeda. Ada atas, ada kanan, ada panas, ada laki-laki, ada. Beta pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Beta tahu jemaat yang datang tuh, dong ada omong beda usia yang signifikan. Bedanya berapa tahun? 44 tahun. Waktu khotbah beta bilang, dalam sebuah pernikahan beda usia yang penting. Yang lebih penting adalah dorang dua mesti beda jenis kelamin. Betul gak sih? Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Pakai bahasa Kupang bilang dong hanya berkorek-berkorek.
berbeda. Amin kok? Beta omong di mana-mana, saudara pasti dengar ini kali. Merawat perbedaan itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Nah, kolak terdiri dari apa? Apa? Ubi, apa? Pisang, santan, gula. Sujadi dia pun nama? Waktu sujadi kolak kita makan pisang masih rasa dia pun pisang kok? Tidak. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Beta tetap Timor. Ada yang Ambon. Ada yang Jakarta. Tapi orang semua jadi satu toh. Katong semua toh. Tidak harus berubah. Beta bangga jadi orang Timor. Beta mau bakawan deh orang Jawa kok, orang Bali kok, orang Ambon kok, orang Cina kok. Beta tetap Timor. Bayangkan kalau beta bakawan deh orang Cina baru beta minta dipanggil Pokoyandi. Terlalu menjeng. Gak lupa diri toh. Itu katong pakai satuan toh. Betul keseng? Jemaat. Gak lupa itu. Berbeda-beda tidak apa-apa. Jangan kelola ini persekutuan macam kayak minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Nah, kopi terdiri dari apa? Apa? Coba. Kopi apa lagi? Apa lagi? Sujadi dia penama? Asyik yang lain pun nama di mana? Kopi itu terlalu egois. Katong semua tapi dia pun nama mesti kopi. Terlalu bikin diri inti. Di sini ada yang suka bikin diri inti. Padahal sebenarnya cadangan. Jemaat. Tahu tembok? Pernah lihat tembok? Mana? Nah, tembok terdiri dari apa? Semen, pasir, batu. Kalau dia bagus ke kantor gubernur begini ada dapat lihat dia pun pasir. Nah, kalau begitu kita sepakat garukas keluar pasir, bisa? Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting dalam kebersamaan. Ini tepuk tangan apa? Jemaat! Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin kelihatan karena badan besar. Tapi bukan berarti orang lain yang penting, toh? Betul keseng? Jemaat, katong dilahirkan bukan untuk diri sendiri. Katong ini hidup untuk orang lain juga. Amin. Makanya katong disebut makhluk sosial, bukan hidup. Memang katong su hidup. Ini, pokoknya yang ini dong ini sih. Kamu terlalu untuk beta sabar. Ya, beta mau tanya, jemaat. Katong semua ada nama. Nama itu sebenarnya untuk siapapun kepentingan. Untuk kita deh orang lain. Karena yang ada orang panggil dia pun nama sendiri toh. Atau siapa di Ambon yang pas mau makan dia Yandi makan. Kan tidak. Tapi nama yang turun. Betul. Jemaat. Pernah makan. Kita makan ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita dengan orang lain. Ini katong suami ini toh kalau istri ada sakit dia mau makan, kita bilang sayang makan. Dia bilang sayang makan. Dia bilang mulut pahit. Sayang makan. Kalau susah bisa lah kita bilang sayang makan teh anak-anak dong masih kecil. Dia langsung tambah. Dia juga takut itu anak dong ada mama baru toh. Betul. Jemaat. Katong ada pakai pakaian kok tidak? Katong pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa? Untuk katong orang lain. Untuk diri itu supaya jangan dingin. Jangan tabakar itu kulit yang skincare itu. Itu untuk diri toh. Untuk orang lain itu maksudnya begini.
Kalau katong sendiri katong sempake juga saya apa-apa. Kalau katong sendiri saya ada orang kan biasa sempake gitu. Tapi karena ada orang, supaya orang jangan ketemu kita orang hihi. Ini kesatuan tuh beda-beda. Amin. Jemaat. Dalam satu ibadah ada jemaat Tuhan hadir banyak 5.000, 6.000 begitu. Pas beta mau khotbah ada kesaksian tuh, ada ibu-ibu satu kasih kesaksian begini, dia bilang, karena satu kali antara tidur atau sen tidur, malaikat ada bawa dia di surga. Beta bilang, wih hebat. Dia bilang di surga itu terlalu bagus. Beta pikir, oh betul lah surga pasti bagus toh. Terus dia bilang dia coba jalan, dia lihat ruangan-ruangan di surga. Ternyata ada satu ruangan tuh yang di ruangan penuh dengan mulut-mulut. Jadi dia tanya malaikat, kenapa itu ruangan itu mulut-mulut semua? Dia malaikat jawab bilang, oh itu mulutnya pendeta-pendeta. Kenapa mulut pendeta? Pendeta tuh khotbah bagus jadi dalam mulut masuk surga, maka kaki tangan ada di neraka. Woi, beta tersinggung. Pas mau khotbah, beta bilang ibu, katong dua selesaikan yang tadi, Beta bilang ibu tahu pisau? Dia bilang tahu. Coba ibu ame pisau, potong ibu pu jari kalingking. Mulai luka darah mau keluar, coba ibu bilang itu jari, bilang surasa. Dia bilang bisa. Nah itu Alkitab kasih tahu. Kepala gereja Yesus, katong adalah anggota-anggota dari satu tubuh. Mata karena dia mata tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari tangan. Amin. Siapa di antara katong yang malam-malam dia sakit perut mau pergi di WC, terus kaki bilang, perut. Bisa sendiri ya. Betul kok tidak? Alkitab bilang, kalau tangan terluka, mata menangis. Kalau mata menangis, tangan melap. Mengerti toh? Ini dia nama apa? Nah itu sudah. Pentingnya kita merawat ini keberagaman toh. Amin toh. Itu penting itu. Kedua, yang paling bisa mengkonfirmasi tentang kasih yang tidak terpatahkan itu adalah ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu. Melahirkan tuh sakit kasih. Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Ibu, sesar itu abnormal. Waktu ibu dong sakit melahirkan, katong suami saya sempi bantu toh, sempi tolong. Ibu ada sakit melahirkan, katong suami harus hanya taruh tangan di kepala, di luar kamar bilang, Yesus paling. So bilang Yesus lah baru dia bayangkan, kira-kira ini anak pemuka mau ikut siapa? Jemaat, kasih tahu ini anak kecil itu nih, yang kecil-kecil dong. Kasih tahu dong bilang begini, kamu waktu baru lahir kamu sen tahu apa-apa, betul? Kamu itu hanya tahu menangis. Waktu kamu menangis tuh orang tua hanya pikir kalau bukan basah lapar. Ada yang tambah, mungkin dia menangis kan deputete ada minta bantu nama, ganti nama. Sembarang saya. Tete Sumati minta ganti-ganti nama apa? Makanya dompet nama pun panjang. Kamu anak kecil punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam. Akhirnya banyak orang tua tidak tidur karena dia punya anak toh. Jam 3 subuh masih ada orang tua yang gendong-gendong dia punya anak begini, betul? Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur itu, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi siapa yang bilang penyamun itu? Sembarang. Dipaksa menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu tuh seringkali yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo. Padahal justru anak bobo itu baru nyamuk gigi.
Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana mau pergi gigi dia. Tapi sudah saya usah persoalkan, saya usah. Jemaat. Anak kecil tuh waktu lahir dia bisa beromong, betul gak seng? Atau siapa pe anak yang bangun lahir langsung bilang, yes. Orang tua, jemaat. Orang tua ajar itu anak dong ngomong satu-satu suku kata. Ma, pa. Setelah dong su SMP, SMA, kuliah, su pintar ba omong. Ada suka ba omong dari orang tua? Ada suka omong dari orang tua? Dong lebih banyak suka ba omong deng? Dengar sekarang. Saya tahu ba omong. Katong orang tua ajar dong bisa ba omong. Sulancar ba omong dong pi omong dari orang lain. Pertanyaan terakhir. Siapa suruh kas makan itu manusia dong? Kenapa mau kasih makan orang? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Amin kok. Anak-anak tuh lahir tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa jalan, betul. Atau siapa pun anak yang lahir langsung bilang putar kaki. Jemaat. Do lahir orang tua yang ajar jalan pegang di tangan baru bilang te di jalan belakang itu. Dong sebesar SMP, SMA ada suka jalan deh orang tua. Lebih suka jalan deh. Kenapa saya suruh dia kawan kasih makan dia? Sama-sama 1, 2, 3 kasih tidak terpatah. Orang tua bilang begini, anak. Asal bosong mau sekolah tinggi, biar katong orang tua ika parus yang apa-apa. Pernah itu kalimat. Orang tua kalau sampai omong biar ika paru itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi dorang mbak utang for anak-anak dong toh. Anak-anak sekolah. Coba angkat tangan. Obe pikir kamu sudah libur. Anak sekolah ada pegang HP kok, Ada. Dengar baik-baik, utang itu. Ada yang pergi gereja, pergi sekolah bawa motor sendiri ada. Utang. Itu petugas koperasi ada datang terus. Hanya untuk anak pembaik, betul. Sekarang katom tanya orang tua lahirkan kita banyak-banyak, mas yang pernah titip katong di mana-mana toh. Tapi anak-anak yang sukses bisa sepakat titip depo orang tua di mana? Beta mau kasih ingat, yang su titip atau rencana titip lebih batal. Ini hari kita titip dorang, besok-besok kita tuh anak titip kembali katong. Hidup ini hanya tukar siapa titip siapa. Beta mau tanya dulu. Berapa saudara? Omong kuat sedikit. Berapa saudara? Beta mau kasih tahu. Mama yang 1 orang bisa kasih besar 4, 5, 4. Berapa? 5. Tapi bosong yang 4, 5 su menikah, su sukses, belum tentu bisa urus mama yang 1. Kalau saya ada kasih toh, batu kasih. Yang pernah urus orang tua. Beta mau tanya, kalau sebentar ketemu orang tua itu pertemuan terakhir, besok dong mati. Kira-kira mau ngomong apa di dong? Mau mati? Apa kerinduan terbesar dari orang tua? Berkumpul kembali dengan anak-anak yang dicintainya dalam kasih. Kita menyanyi satu lagu dong. Ini lagu dunia tapi biar izin Pak Pendeta kita menyanyi. Kita menyanyi sah. Kasih ibu. Bagai sang
So katong ulang menyanyi ini lagu sambil bayangkan mama mantu pemuka. Kenapa kamu kasih ibu kepada siapa? Mau sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali kok tidak? Seperti apa itu? Wah gini baru bikin muka sedih-sedih. Orang tua hidup dan saya pernah urus. Orang tua baru sakit sedikit dia sampai langsung tanya sertifikat. Anda macam bagi. Ada yang begitu di sini. Mana dia? Mana? Begitu. Jemaat. Orang tua dulu, mama dulu ini, anak sakit dong tulis di diari dalam doa Tuhan. Kalau Tuhan berkenan jangan anak do yang sakit, biar beta yang sakit. Dia panas sedikit orang tua langsung celop handuk di air panas kok dingin. Taruh di itu mama dulu begitu. Ibu-ibu dulu, tapi mungkin yang ibu Budiwati de Iwan dong. Itu Budiwati itu. Ibu-ibu yang sekarang dong ini ya. Anak sakit bukan dong begitu. Dong foto. Su foto lagi dong upload. Baru tulis. Adek sakit. Cepat sembuh ya. Mama sayang adek. Habis itu ada foto satu, dia pun mama pun 30. Ini mama dong ini mama dong ini. Jemaat, katong nih kehilangan kasih penuh dan pura-pura. Kita kehilangan kasih. Apalagi sekarang sufoi dengan itu FB Pro itu. Jalan ketemu orang celaka bukan tolong. Siaran langsung. Hai guys. Ada yang celaka guys. Dia habis siaran langsung guys. Mati guys langsung mati. Susah waktu Ini FB Pro ini juta lalu Ini ibu-ibu dong, ibu-ibu. Dorang bukan urus apa, dong secara langsung. Guys, sekarang saatnya katong mau goreng telur guys. Padahal dia dapur pun kotor. Terlalu kacau. Berhenti. Kasih tetap. Jemaat. Kain bunuh dia pu adik Habel. Kenapa? Dong kasih persembahan kepada Tuhan toh. Tuhan terima siapapun. Yang terima siapapun. Terus Kain marah. Tuhan datang bilang, Kain. Kenapa hatimu muram? Kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Ingat. Dosa ada di depan pintu dan sangat menggoda engkau, tapi engkau mesti berkuasa atas dosa itu. Kain tidak mampu berkuasa atas dosa itu, dia bunuh dia pu adik Habel. Tuhan datang tanya, Kain, mana Habel? Memangnya beta penjaga Habel? Ini orang yang sudah lalu betul. Tuhan bilang, Kain dengar, tanah yang engkau upayakan ini Kain tidak akan memberi hasil yang baik. Kesimpulannya, muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah yang muka itu tuh. Kasih tahu 1, 2, 3. Muka murah. Jemaat. Kalau kita kehilangan kasih, tanah yang diberkati ini bisa saja tidak beri hasil yang baik buat kita toh. Kasih masih ada. Amin toh. Masih ada kasih. Masih apa?
Kasih. So tiga. Satu, jadi teladan dalam. Kedua, jadi teladan dalam. Ketiga, jadi teladan dalam. Keempat, engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaanmu. Sama-sama, teladan dalam. Batu uji dari kasih adalah Banyak orang ada kasih tapi tidak setia. Hei jemaat. Ini anak muda mana? Anak muda. Bosnya jangan buru-buru menikah. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Bosok petugas Sherlock. Tanpa setia, anak muda. Tanpa setia dengar. Kalau tanpa kesetiaan, ingat bahwa menikah dan pacaran itu dua hal yang beda. Beta video satu yang saudara pernah dengar tuh, beta bilang begini tuh. Waktu masih pacaran, yang laki-laki datang bisa bawa bunga mawar. Apalagi bulan Februari. Apalagi tanggal 14 Februari itu hari apa? Hari pemilihan umum. Dong punya. 14 Februari hari apa? Hari Valentine. Yang laki-laki bisa bawa bunga sembunyi di belakang sambil berlutut dengan romantis sekali dia bisa bilang I love you. Itu pacaran. Sunika 6 tahun paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang di situ dia bilang, lu tumis kau makan, beta tadi so makan minta malo. Masih pacaran. Yang perempuan barani terantuk sedikit di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu lu bikin beta pu ayang pacaran. Sonika jalan sama-sama yang istri terantuk di batu dia bilang, lupu mata taruh di mana? Masih pacaran, jemaat. Masih pacaran itu yang perempuan, yang nona balon jatuh, yang laki-laki su tangkap. Kadang-kadang dia minta tolong, non, yo jatuh doh. Senikah, naik motor sama-sama tabrak anjing jatuh. Laki-laki ame motor lupa ame dia puisi. Istri protes, papa kenapa ame motor saya ame beta? Terus dia suami mama minta maaf, sayang minta maaf. Sayang sulunas ma motor. Ini dong ini. Berubah, jemaat. Kesetiaan itu komitmen satu hari demi satu hari. Komitmen diri bersama dengan Tuhan dan melibatkan orang itu setia. Ada satu istri dia bilang dia pu suami, papa su berubah. Papa su seperti yang dulu lagi. Papa su lain. Terus dia pu suami bilang, lengkar mana sayang, lengkar mana? Papa tuh dulu sedikit-sedikit su ajak mama makan. Papeda. Sedikit-sedikit papa su ajak mama beli baju di RB. Dulu sedikit-sedikit papa datang, papa bilang, tutup mata sayang, tutup mata. Wah. Sekarang, papa susah begitu, papa sulain. Dia pun suami bilang begini, mama,
Coba mama pikir baik-baik. Coba mama pikir baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Dia pun istri bilang, jadi selama ini mama, papa itu hanya umpan-umpan mama. Selama ini papa pikir mama ikan. Malam mau tidur, mama tua masuk kamar kunci pintu kasih mati lampu. Papa datang mau buka pintu saya bisa, papa bilang, mama, yo buka pintu, seng. Mama, yo buka, lu tidur di luar. Mama kenapa bikin papa begini? Mama kenapa? Kau dua masih suami istri mama. Dia istri buka pintu bilang, papa, coba papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan? Seperti menangis. Yang lain saya tahu lagu. Demikian mau mengasihimu, Yesus engkau. Sambil angkat tangan sama-sama katakan. Sampai ku tetap menanti janjimu. Ku tetap. Oke, turun tangan. Memang lagu so habis, mah khotbah belum habis. Setia. Amin kok. Suami-suami di Ambon setia. Aman. HP aman. Saya pakai pola rumit. Ada suami ini yang dia punya ini pola HP itu terlalu rumit Pak Gubernur. Pakai sidik jari lah, kontak mata lah. Rahasia negara apa yang terlalu? Sampai mesti pakai Beta pernah baca satu status di Facebook nih, beta rasa lucu. Dia bilang begini, istri ambil HP kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Aduh, su hapus ke balon. Oke, terakhir, ini terakhir. Sip, musik siap ya. Ini terakhir, dengar. Yang paling terakhir kelima, engkau mesti jadi teladan dalam kesuci. Suara lain su mati. Engkau mesti jadi teladan dalam Kostok kawan di sebelah, jadi teladan dalam batu uji dari setia adalah kesucian. Kenapa harus suci? Dengar, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Amin. Yang suci kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana yang kau berdiri itu kudus. Kalau kudus itu sama dengan terang, tidak kudus sama dengan gelap. Yang terang dapat bersatu dengan gelap. Katong di terang bisa lihat orang di gelap. Orang di gelap bisa lihat katong di terang. Nah kenapa kadang-kadang katong sudah terang kembali pi gelap? Orang di terang pulang pi gelap itu kan dia suka begini, dia suka begini. Apa nih? Apa? Di sini suka ada yang suka balur-balur begitu. Kalau sudah begini sedikit lah dia bilang, anak muda, terang atau gelap? Terang atau gelap? Yakin terang? Yes. Mantap. Oke. Nah kenapa bosong suka pacaran di gelap-gelap? Kalau mau menyatu dengan Tuhan, banyak orang tidak menyatu dengan Tuhan karena tidak menjaga kekudusan.
Syarat menyatu dengan Tuhan itu menjaga kekudusan. Pendeta Yandi berkhotbah tiap hari, menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Ini pemain musik dondom, main musik untuk Tuhan tiap hari, menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Itu penyanyi-penyanyi semua tiap hari menyanyi lagu rohani, menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau saya menjaga kekudusan. Kita kalau tidak menjaga kekudusan, kita hanya sekedar aktivis yang sibuk dengan jadwal-jadwal. Saudara mungkin paling banyak hadir di semua ibadah. Saudara mungkin disebut maha hadir. Senin hadir, Selasa hadir, semua hadir. Pemuda hadir, lansia hadir, anak-anak hadir. Menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Belum tentu. Hanya kekudusan lah yang membuat kita menyatu dengan Tuhan. Dan kita rasa kita bukan siapa-siapa. Sekarang beta mau minta tolong satu orang bantu beta. Anak muda. Anak muda laki-laki. Mari. Yang baju kuning. Saudara lihat dalam kekudusan. Kamu ini paling suka berteriak orang. Sekarang beta kasih contoh dengar. Anggap saja ini tangan Tuhan. Yang ini tangan orang berdosa. Anggap sah. Anggap. Dengar. Sekarang coba dia pegang Tuhan. Kuat. Tambah kuat. Lebih kuat. Tambah lagi. Sekarang ini paling kuat. Dengar beta tanya dia. Kuat. Pegang kuat begini ini bisa bertahan berapa lama? 1 detik bisa? Bisa. 1 menit bisa? Bisa. 1 jam bisa? Bisa. 1 hari bisa? Tidak bisa. 1 minggu bisa? Tidak bisa. 1 tahun? Makin kuat dia pegang beta, makin cepat dia lepaskan. Satu hal yang harus dia lakukan adalah dia mesti membiarkan tangan Tuhan yang pegang. Supaya waktu di mana dia pun tangan-tangan sebagai manusia tidak lagi kuat karena dia mau jatuh. Tangan Tuhan tetap pegang dia. Dan itu jaga kekudusan. Tuhan memberkati, silakan dia. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.